Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acik Afiban Mikala, Prodesa Sistem Informasi. NPM saya 98824051221212101. Di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi disampaikan oleh dosen. Materi pertama adalah integritas. Pengertian integritas adalah komitmen yang konsisten dalam memegang standar moral dan etika yang tinggi dalam semua tindakan dan keputusan. Ini termasuk menjaga kejujuran, kebenaran, dan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain, serta melakukan tugas dengan objektif dan akuntabilitas. Integritas menunjukkan konsisten antara ucapan dan keyakinan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Integritas seseorang sentiasa mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan rasa bersyukur. Orang yang berintegritas ketika mendapat ujian dan akan kesabaran, dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur. Ciri-ciri orang yang berintegritas. 1. Menepati janji. Orang yang berintegritas akan menepati janji yang dibuat dan dilakukan apa yang menjanjikan. Yang kedua, jujur. Orang yang berintegritas selalu jujur dalam segala hal dan tidak berbohong atau berbicara dusta. Yang ketiga, konsisten. Orang yang berintegritas akan konsisten dalam memegang nilai-nilai moral dan etika yang diyakini. Yang keempat, akuntabel. Orang yang berintegritas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. 5. Mengutamakan kebenaran. Orang yang berintegritas akan selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, menghormati orang lain. Orang yang berintegritas akan menghormati hak dan martabat orang lain. Yang ketujuh, bersikap adil. Orang yang berintegritas akan bersikap adil dalam segala hal dan tindakan akan memperlakukan seseorang dengan diskriminatif. Terus ada ciri-ciri orang yang tidak berintegritas. Yang satu, tidak menepati janji. Orang yang tidak berintegritas seringkali tidak menepati janji yang dibuat atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua itu tidak jujur. Orang yang tidak berintegritas seringkali berbohong atau berbicara dusta dan tidak dapat dipercayai. Yang ketiga, tidak konsisten. Orang yang tidak berintegritas seringkali tidak konsisten dalam memegang nilai moral dan etika. Yang keempat, tidak akuntabel. Orang yang tidak berintegritas seringkali tidak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang kelima, tidak mengutamakan kebenaran. Orang yang tidak berintegritas seringkali memperhatikan kepentingan pribadi daripada kebenaran keadilan. Yang keenam, tidak menghormati orang lain. Orang yang tidak berintegritas seringkali tidak menghormati hak dan martabat orang lain. Yang ketujuh, tidak bersikap adil. Orang yang tidak berintegritas seringkali bersikap tidak adil dan memperlakukan orang dengan diskriminatif. Di sini ada contoh video integritas. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap ulangan hari ini? Sudah siap, Bu. Nomor 5. Kasih tahu dong. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap ulangan hari ini? Sudah siap, Bu. Nomor 5. Kasih tahu dong, kasih tahu. Ivun, ayo kerjakan sendiri. Ibu kan sudah pernah bilang kalau kalian tidak boleh menyontek. Karena menyontek itu adalah perilaku yang tidak berintegritas. Bu Ayu, integritas itu apa?
Integritas adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perilaku. Contoh perilaku berintegritas dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, sederhana, bekerja keras, dan lain sebagainya. Ibu lebih bangga kalian mendapatkan nilai pas-pasan, tetapi itu adalah hasil kerja keras kalian sendiri. Daripada kalian mendapatkan nilai 100, tetapi itu adalah hasil dari menyontek. Baik, Bu. Saya tidak akan menyontek lagi. Di video itu bisa menjelaskan apa artinya integritas. Manfaat integritas yang ke-1, membangun kepercayaan. Orang lain yang memiliki integritas akan menghormati dan dipercaya oleh orang lain karena dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan dan jujur. Yang kedua, menjaga profesionalisme. Integritas membantu dalam menjaga profesionalisme dalam pekerjaan atau bisnis karena memastikan bahwa tindakan diambil sesuai dengan standar moral dan etika. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Integritas dari individu yang dalam organisasi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif karena meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi ketidaksejulasan konflik. Yang keempat, memperkuat reputasi. Integritas yang kuat dapat memperkuat reputasi seorang atau organisasi karena dikenal sebagai seorang atau organisasi yang dapat dipercaya dan diandalkan. Yang kelima, membuat keputusan yang baik. Integritas membantu dalam membuat keputusan yang baik karena memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan objektif dan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Materi kedua adalah manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses pengelola atau mengatasi perbedaan pendapat atau perselisihan antara individu atau kelompok. Dalam sebuah organisasi, ini dapat meliputi teknik-teknik seperti komunikasi terbuka, negosiasi, dan mediasi. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak yang terlibat dan untuk mencegah kerusakan yang tidak perlu dalam hubungan atau proyek. Ciri-ciri manajemen konflik. 1. Komunikasi yang efektif. Manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik, mendengarkan dengan sesama dan menyampaikan pesan mereka dengan jelas. Terus ada kemampuan negosiasi. Manajer harus menemukan kompromi yang diterima semua pihak yang memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak. Yang ketiga, kemampuan untuk mengevaluasi situasi. Manajer harus mampu mengevaluasi situasi konflik dan menemukan penyebab utama sehingga mereka dapat menyelesaikan konflik dengan cepat dan efektif. Yang keempat, kemampuan untuk mengatasi emosi. Manajer harus mampu mengatasi emosi yang muncul dalam situasi konflik sehingga mereka dapat tetap fokus dan menyelesaikan masalah yang ada. Yang kelima, kemampuan untuk membuat keputusan. Manajer harus mampu membuat keputusan yang adil dan objektif yang memenuhi kebutuhan sehingga semua pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keenam, orientasi pada solusi. Manajer harus memiliki orientasi pada solusi, bukan pada menyalahkan atau mencari kesalahan. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengatur kerjasama. Manajer harus mampu mengatur kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam konflik sehingga mereka dapat bekerjasama untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak. Di sini ada satu contoh video manajemen konflik.
Jangan pernah dicontoh dalam video tersebut, karena mereka cuma menjadi beban untuk pekerjaan dan tidak pernah bertanggung jawab untuk pekerjaannya. Di sini ada manfaat manajemen konflik. Yang ke satu, meningkatkan kualitas keputusan dengan mengelola konflik dengan baik. Manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik karena mereka mengambil masukan dari semua pihak yang terlibat. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Manajemen konflik yang efektif dapat meningkatkan kinerja individu dan tim karena konflik yang teratasi dengan baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivasi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerja. Manajemen konflik yang dapat meningkatkan hubungan kerja antara individu dan tim karena konflik yang teratasi dengan baik dapat mengurangi kecemburuan dan perasaan tidak puas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Manajemen konflik yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam organisasi karena konflik yang teratasi dengan baik dapat mengurangi waktu yang menghilang dan dalam perdebatan dan meningkatkan fokus pada tujuan atau organisasi. Yang kelima, meningkatkan kreativitas. Manajemen konflik yang baik dan dapat meningkatkan kreativitas dalam organisasi karena konflik yang teratasi dengan baik dapat meningkatkan ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Manajemen konflik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan tim karena konflik yang teratasi dengan baik dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan dan emosional. Di sini ada materi ini rating win-win. Pengertian win-win. Menang-menang adalah konsep yang mengacu pada situasi di mana semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan atau mencapai hasil yang diinginkan. Ini sering digunakan dalam konteks bisnis dan negosiasi, di mana tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan, yang memuaskan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ide balik win-win adalah mungkin untuk menemukan solusi yang mengutamakan semua orang daripada harus memilih antara bersaing kepentingan atau mengorbankan kebutuhan satu pihak untuk kepentingan pihak lain. Di sini ada ciri-ciri tim win-win. Satu, kolaborasi. Pemikiran menang-menang mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara semua pihak yang terlibat. Kedua, saling menguntungkan. Situasi menang-menang menghasilkan keuntungan bersama di mana kebutuhan dan kepentingan setiap orang diperhitungkan dan dipenuhi. Yang ketiga, perspektif jangka panjang. Pemikiran menang-menang melihat manfaat jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Yang keempat, kreativitas. Pemikiran menang-menang mendorong kreativitas dan solusi inovatif
untuk masalah. Yang kelima, pikiran terbuka. Pemikiran menang-menang membutuhkan sikap berpikiran terbuka dan kemauan untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Di sini ada contoh video Ting Bin Bin. Habit 4. Think win-win. I always thought that I understood the concept of thinking win-win. And I also thought that I was using it. It is an easy one, right? Wrong. And I will show you why in a second. Now I know that I was wrong all my life. I always thought if I get the same amount as the other person, then that's win-win, isn't it? My concept of win-win was 50-50 or no deal, because 70-30 is not win-win, or is it? There's an awesome experiment that shows what's the problem with our human mind and the concept of win-win. They put two people in a room, person A and person B. Both had never met the other person before. They gave person A $100 and said to him, "You have to split the $100 between you two, and you alone decide how much you want to keep for yourself and how much you are willing to give to person B." But they also said to person A that there is a catch, and the catch is that person B then decides if it is a deal and both of you get the money, or that there is no deal at all and neither person A nor person B get any money. So in short, person A have to split $100 and person B then decides if they do it the way person A suggests or if nobody gets any money. So what would you do if you were person A? Would you split it fair so that you and the other person get $50 each? Or would you split it 80-20 or else and risk that person B decides that nobody gets any money? They did it with many people, and the test results showed that somewhere around the 70-30 mark, person B decided that there is no deal at all and nobody gets any money. The logic behind of the thinking of person B is that it is an unfair deal. If the other person gets 70 and they only get 30, that's not win-win. But here's the thing, and I got this wrong all my life like most people. Even if the other person gets $99 and you get only $1, you should take it. It is a win-win situation. Everyone gets free money even if it is only $1. But people don't take the free money if a total stranger gets more than they get. But that's stupid. That is the exact opposite of win-win. This is lose-lose thinking. We are stupid creatures, aren't we? This is because these decisions don't come naturally to us humans. Our inner chimp wants to get more than the other person and rather gets nothing, even if it is free money, if otherwise we would have to see the other person getting more. In these situations, we have to do some effort to overcome our inner chimp. When we can get something, learn something, win something in life, we should take it, even if someone else gets the bigger share. Thinking win-win is not about us alone. It is also about seeing another person winning and growing. So learn to overcome your inner chimp and start thinking win-win. This was my video on habit 4, think win-win. Click here to watch my video on habit 5, seek first to understand, then to be understood. Feel free to share this video with a friend who this could help. If you like this video, click the like button and subscribe for more. Materi selanjutnya ada sinergi. Pengertian sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan atau harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Sinergi berarti bergabung atau bekerjasama akan menciptakan nilai daripada pemisahan. Dua organisasi yang bekerja bersama menghasilkan nilai lebih signifikan daripada gabungan nilai masing-masing. Katakanlah nilai setiap perusahaan ada 2, maka sinergi mereka dapat menciptakan nilai lebih dari 4. Apakah itu sinergi? Pada intinya sinergi menggambarkan cara bekerja sama untuk menciptakan hasil terbaik.
Meskipun dikoptasi oleh para eksekutif korporasi, istilah ini tidak merujuk ke merger atau akuisisi sebagai aturan. Sinergity mengusung ide bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya dan menerapkan pada kerja tim. Sinergi positif ini memungkinkan semua anggota tim untuk menjadi diri mereka seutuhnya saat bekerja, dan pengalaman hidup, perspektif, bakat, dan gaya komunikasi yang unik. Faktanya dengan perspektif unik di setiap individu, inilah tim mampu menyelesaikan pekerjaan dengan terbaik. Dengan mengandalkan kekuatan setiap anggota tim sekaligus memberi peluang untuk belajar dari satu sama lain, tim dapat bersama-sama meraih pencapaian lebih besar dari yang dapat dicapai sendiri-sendiri. Di sini ada jenis-jenis sinergi. Ada sinergi perekonomian, ada sinergi perusahaan, ada sinergi kemanusiaan. Terus ada manfaat sinergi. Satu, penghematan biaya, misalnya produsen dapat mengurangi biaya pembangunan jaringan distribusi dengan mengakuisisi distributor. Yang kedua, peluang tumbuhan. Perusahaan-perusahaan internasional sering berkolaborasi dengan perusahaan lokal untuk meraih peluang pertumbuhan. Mereka kemudian membentuk usaha patungan. Yang ketiga, posisi pasar yang lebih kuat. Perusahaan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi produk pelengkap. Akuisisi yang memungkinkan untuk memperluas penawaran produknya. Akibatnya itu bisa menghasilkan lebih banyak pendapat daripada yang bisa mereka lakukan secara mandiri. Meningkatkan posisi tawar. Measure menghasilkan ukuran bisnis yang lebih signifikan, itu meningkatkan posisi tawar. Tidak hanya untuk pemasok tetapi juga untuk pelanggan. Kompetensi dapat diperkuat, diambil misalnya pembentukan tim dari divisi pemasaran, produksi, dan penelitian pengembangan. Pembentukan tim meningkatkan efektivitas dengan berbagai profesi dan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan. Yang keenam, pengambilan keputusan yang lebih baik. Membentuk tim dengan beragam pengetahuan akan menghasilkan lebih banyak ide solusi, lebih baik kreatif, meningkatkan penerimaan keputusan oleh anggota kelompok. Yang ketujuh, manfaat finansial. Menjadi lebih besar, mengurangi biaya modal karena ketika meminjam uang, perusahaan membayar premi yang lebih kecil daripada perusahaan kecil. Terus ada casing and slave. Care artinya sebagai kata benda adalah penyediaan keperluan kesehatan, kesejahteraan, dan pemeliharaan dan pelindungan seorang atau sesuatu. Care sebagai kata benda atau juga bisa diartikan sebagai perhatian serius atau pertimbangan yang diterapkan dalam pengembalian tindakan dengan benar. Slave adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya tidak mementingkan diri sendiri. Lawan dari kata ini yaitu slave, egois. Sini caring, yang satu bersedia berteman dengan orang yang berbeda latar belakang, yang kedua menolong orang yang membutuhkan bantuan, yang ketiga bergerak untuk memberi bantuan ketika terjadi bencana, yang keempatnya selalu mengusahakan adanya kebahagiaan bersama, yang terakhir tak ragu menyapa orang yang dikenal saat berpapasan di jalan. Yang satu, tidak pernah memprioritaskan diri sendiri dalam berbagai hal. Yang kedua, tidak menyukai dan mengurus kebutuhan dan keinginan orang lain. Yang ketiga, orang dengan sikap ini sangat mudah untuk menerima masukan dari orang lain. Yang terakhir, suka meminta maaf karena kesalahan yang telah dibuat meskipun kesalahan itu tidak berasal darinya.
Yang ini ada proaktif. Be proaktif. Pengertian be proaktif. Saat seorang proaktif dia akan memikirkan segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. Orang yang proaktif adalah orang yang mengerti tindakannya dan mampu bertanggung perbuatannya. Yang kedua, orang reaktif cenderung mengambil keputusan dengan emosi yang ada, sedangkan orang yang proaktif adalah orang yang berpikir terlebih dahulu atas tindakannya. Yang ketiga, memang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang menjalankan habit one ini. Menjadi proaktif bukanlah pilihan yang akan melakukan dengan sadar. Oleh sebagian orang, ketika termasuk saya, cenderung akan menghindari menjadi pribadi yang proaktif ini dan cenderung menjadi pribadi yang reaktif. Proaktif dan reaktif. Saat kita hadapi suatu kondisi, kita stop terlebih dahulu untuk memikirkan apa yang tindakan kita dan konsekuensinya di semua opsi dan tindakan yang tidak punya. Kita harus memilih tindakan dengan konsekuensi negatif terkecil sehingga tindakan kita tidak melukai siapapun dan pelaksanaan. Alangkah indahnya hidup kita bila semua bersikap proaktif dan reaktif, semua akan memberikan konsekuensinya dari setiap tindakan yang diambil, terutama tindakan keputusan yang diambil pada saat emosi. Intinya jadi kita harus menjadi orang yang proaktif, eh, dan jangan jangan apa sih jangan menjadi orang yang reaktif. Soalnya orang yang proaktif ya gitu deh. eh eh, eh, Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.